إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جامعة رحمكم الله jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita senantiasa istiqamah di dalam menjalankan segala perintahnya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Begitu juga istiqamah meninggalkan larangan Allah, baik itu yang haram ataupun yang makruh, sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, Ramadan Azim. Hari ini adalah hari terakhir bulan suci Ramadan. Tentunya kita berharap segala amal ibadah Ramadan kita, tarawih kita, puasa kita, dan semua aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada satupun di antara kita yang tahu siapa di antara kita yang diterima amal Ramadannya. Namun segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan adalah milik kita. Dan semoga kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita terus berharap, bermohon kepada Allah agar kita tahun depan dan tahun berikutnya diberikan panjang umur bisa berjumpa dengan Ramadan. Al-Imam Al-Haddad pernah memberikan pesan kepada kita, la taskubid dam'at li rahili Ramadan fa Ramadhanu sayauduh. Jangan kau tumpahkan air mata karena perginya Ramadan, fa Ramadhanu sayauduh, karena Ramadan akan kembali. Tahun depan ada Ramadan lagi. Tapi apa kata beliau? Walakin uskubid dam'at, akan tetapi tumpahkanlah air mata khasyatan, karena khawatir ayyauda Ramadan tahun depan datang, wa anta rahil, kamunya yang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara saudara kita, sahabat kita, mungkin tahun lalu bersama kita di Ramadan tahun lalu, tapi tahun ini tidak bersama kita. Ramadan masih ada tahun depan, tapi pertanyaannya, apakah kita sampai di Ramadan yang akan datang? Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menceritakan kebiasaan atau keadaan salafus saleh. Salafus saleh adalah bisa dari kalangan sahabat, atau bisa dari kalangan tabi'in, atau dari kalangan tabi'ut tabi'in, 3 generasi awal Islam. Apa kata Imam Ibn Rajab? Beliau menukil, wa kana ba'dus salaf yadhharu alaihi al-huzn yawma 'idil fitri. Sebahagian salafus saleh, kata Ibn Rajab Al-Hambali, menampakkan kesedihan di hari raya Idul Fitri. Kemudian fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, temannya nanya kepada dia, innahu yaumun farahun wa sururun, sesungguhnya hari ini adalah hari berbahagia, hari berbangga-bangga, hari bersenang-senang. Kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu berduka? Apa kata salaf saleh ini? Fayaqulu sadaqtum, benar ya akhi, engkau benar bahwa hari ini adalah hari berbahagia, bahwa hari ini adalah hari bersenang-senang. Walakinni abdun amarani maulayah, akan tetapi aku ini hanyalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala an a'mala amalan, untuk melaksanakan satu amalan. Fala adri ayaqbuluhu minni amla, aku tidak tahu apakah amalan Ramadanku diterima oleh Allah atau tidak. Sangat jauh perbedaan dengan kita. Kalau kebanyakan kita ketika Ramadan berakhir kita merasa merdeka karena sudah tidak melakukan puasa lagi, tapi tidak dengan salafus saleh. Mereka bersedih di hari raya Idul Fitri karena khawatir Ramadannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memanjatkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka dengan maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Panjatkan doa Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana, dan seterusnya. Ya Allah, terimalah doa kami, terimalah ibadah kami, salat kami, puasa kami, dan seluruh aktivitas ibadah Ramadan kami. Wa tammim taqsirana, dan sempurnakan apa yang kurang dari ibadah kami ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah banyak mengajarkan beberapa amalan saleh, beberapa kebaikan kepada kita. Di antaranya Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang sabar. Disebutkan oleh Nabi, ketika seseorang di bulan Ramadan sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mencaci maki, maka kata Nabi, katakan di dalam hatinya, inni shaim, aku sedang berpuasa. Artinya diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Ramadan kita berhasil mengendalikan hawa nafsu untuk kita praktekkan di 11 bulan setelah Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita, kita menjadi orang yang sabar. Sabar di dalam mengendalikan hawa nafsu. Dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, laisa syadid bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, bukan yang pandai bersilat, bukan pandai karate, taekwondo dan seterusnya. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi kata Nabi, sesungguhnya yang disebut orang yang kuat adalah apabila seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya 'indal ghadab, ketika dia marah. Dan Ramadan telah berhasil mengajarkan kepada kita menjadi hamba Allah yang sabar. Kemudian Ramadan telah mengajarkan kepada kita menjadi orang yang peduli kepada sesama, terutama kepada kalangan yang lemah,
kepada orang-orang miskin. Bagaimana kita saksikan di masjid-masjid, di musalla-musalla, di langgar-langgar, di jalan-jalan, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, orang pada berbagi buka puasa. Ada yang bentuknya minuman, ada yang bentuknya makanan, sampai makanan dan minuman meluber di masjid-masjid dan musalla-musalla. Menunjukkan apa? Ramadan sedang mengajarkan kepada kita bahwa ajaran Islam diantaranya adalah kita harus peduli dengan sesama. Kita harus peduli kepada orang yang lemah. Kita harus peduli kepada orang yang lapar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kepedulian ini dilanjutkan dan dipraktekkan setelah kita keluar dari Ramadan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an ciri orang yang suka memberi makan. Di dalam surah Al-Insan Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka senantiasa memberikan makan ala hubbihi, atas kesukaannya, atau makanan yang ia berikan yang disukai oleh yang menerima. Kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Karena orang miskin lapar setiap hari, bukan hanya di Ramadan dia lapar. Orang miskin setiap saat lapar dan tidak tentu kapan kenyangnya, kapan makannya. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asira, dan kepada orang yang tertawan. Tujuannya, perhatikan ayat berikutnya, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura, dan kami tidak mengharapkan dari kalian balasan wala syukura, dan kami juga tidak mengharapkan dari kalian ucapan terima kasih. Orang yang memberikan makan di bulan Ramadan persis apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 8 ayat 9. Perbuatan mulia ini agar dilanjutkan di 11 bulan setelah Ramadan, bahkan sampai akhir hayat kita, agar kita menjadi orang yang peduli. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ramadan, agar menjadi sempurna puasa kita, di akhir Ramadan ada yang namanya zakat fitrah, yaitu zakat setiap jiwa, yaitu yang mengeluarkan makanan pokok. Apa hikmahnya? Apa tujuan dari zakat fitrah? Adalah agar di hari raya Idul Fitri, di mana tadi disebutkan yaumun farahun wa sururun, di mana Idul Fitri itu adalah hari berbahagia, hari bersenang-senang. Jangan sampai ada orang miskin yang dia setiap hari dalam setahun sudah tidak makan, ditambah lagi hari raya tidak makan juga. Maka kalau ada orang miskin di sekitar kita, ada tetangga kita yang miskin di malam hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Fitri dia tidak makan, maka jangan harap ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah keluar dari Ramadan, jadilah kita hamba-hamba Allah yang peduli kepada orang-orang yang lemah. Mereka setiap hari tidak makan, sementara kita makanan menumpuk di rumah kita, bahkan sampai basi. Maka biasakan setelah keluar dari Ramadan ini, setiap subuh bawa makanan satu bungkus, kasih mereka pemulung, kasih mereka para pengamin. Siapa tahu dari amalan itu Allah Subhanahu wa taala menerima Ramadan kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Ramadan mengajarkan kepada kita istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita saksikan umat Islam di mana-mana tempat selama sebulan penuh di bulan Ramadan, mereka istiqamah melaksanakan perintah Allah, istiqamah melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, bahkan sudah datang ke masjid sebelum masuk waktunya, berjamaah sholat isya, berjamaah sholat subuh, bahkan bangun sebelum subuh di waktu sahur. Itu merupakan hidayah
yang luar biasa. Maka jaga keistiqomahan kita di bulan Ramadan tersebut untuk kita lanjutkan setelah keluar dari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita di dalam surah An-Nahl ayat 92. Apa kata Allah? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti perempuan yang memintal benang dengan kuat. Seorang perempuan yang memintal benangnya dengan kuat kemudian dicerai-beraikan kembali. Artinya apa? Jangan kita yang sudah istiqomah taat kepada Allah di bulan Ramadan, sudah istiqomah 5 waktu berjamaah ke masjid, bahkan lengkap dengan sunnah qobliyah dan ba'diyahnya, bahkan kita bangun sebelum subuh. Jangan kita seperti perempuan yang memintal benang dengan kuat kemudian dicerai-beraikan kembali. Kemudian apa? Setelah keluar dari Ramadan, banyak dari umat Islam kembali lagi ke habitatnya, yang maksiat lagi, yang enggak ke masjid lagi. Jangan, kata Allah, la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan seperti perempuan yang memintal benang dengan kuat kemudian dicerai-beraikan kembali. Maka hidayah kita istiqomah di Ramadan ini selama 30 hari ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa, merupakan hidayah yang sangat mahal untuk kita jaga sampai akhir hayat kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan depan umur kita akan sampai atau malah Ramadannya datang malah kitanya yang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa terima segala amal Ramadan kita. Allah sempurnakan yang kurang dari kita, dan Allah jadikan kita orang yang sabar. Allah jadikan kita orang yang peduli kepada orang-orang yang lemah, dan Allah jadikan kita orang yang istiqamah dalam taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.